Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Kurniawan, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi komunikasi PJJ. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ide pemasaran untuk bisnis barbershop dari kelompok tugas UAS kelompok 9. Mata pelajaran Digital Marketing Komunikasi. Adapun kelompok di sini, yang pertama saya sendiri Adi Kurniawan, yang kedua Bulkis, yang ketiga Muhammad Fadila Fahmi, yang keempat Sarah Anissa Larasati, yang kelima Tiara Putri Salsabila. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang ide pemasaran untuk bisnis barbershop. Di masa lalu, tukang cukur atau barbershop adalah tempat di mana para pria akan berkumpul untuk berbicara sambil menunggu giliran potong rambut dan bercukur. Perjalanan ke toko dan aroma pomade dan tembakau akan meresap ke udara. Di masa lalu, tukang cukur tidak perlu khawatir tentang pemasaran. Pangkas rambut adalah tempat nongkrong. Cowok hanya tahu kemana harus pergi. Namun sekarang hal itu sepertinya memudar. Pria yang lebih muda mungkin bahkan tidak menyadari berapa pentingnya pangkas rambut konvensional bagi ayah dan paman mereka sendiri. Banyak barbershop kekinian beberapa tahun terakhir yang menjamur dan memberikan pelayanan lebih dari sekedar mencukur. Meskipun barbershop telah melakukan comeback, para memiliki bisnis ini tidak dapat lagi mendapatkan pelanggan dengan cara yang sama seperti dulu. Di masa lalu, dari mulut ke mulut adalah semua yang dibutuhkan untuk mendapatkan pelanggan datang. Namun saat ini orang tidak lagi berkomunikasi dengan cara yang sama. Untuk menjangkau khalayak luas, Anda harus menggunakan berbagai taktik pemasaran yang lebih luas. Ada banyak sekali ide pemasaran gratis yang dapat Anda mulai gunakan segera untuk mengisi kursi Anda dengan pelanggan baru. Di sini kelompok kami ingin membagikan tips ide untuk berbisnis barbershop di era digital. Adapun tips tersebut melalui proses pemasaran, marketing mix, dan promotion mix. Di era digital ini, berkomunikasi dengan konsumen banyak dilakukan melalui media sosial. Strategi ini sangat tepat dilakukan untuk mempromosikan usaha yang mau kita jalankan, menargetkan aspek emosional konsumen, dan mengkaitkan brand. Pendekatan pemasaran dipersonalisasi sehingga mampu membentuk ikatan yang cukup kuat dan membangun koneksi secara pribadi dengan konsumen untuk meningkatkan pasar dan membentuk pasar. Untuk tetap dapat bertahan di tengah pandemi, pelaku usaha harus bisa menyiasati bagaimana agar bisa bisnis tetap dapat dijalankan, mulai dari fokus pemasaran kita melalui website yang dijadikan e-commerce, sosial media, search engine, penjualan melalui marketplace untuk menjual produk. Yang pertama itu dengan marketing mix. Marketing mix adalah sekumpulan variabel pemasaran yang digunakan untuk meraih tujuan bisnis. Pada dasarnya ada 4 variabel yang ada di dalam marketing mix. Yang pertama itu produk. Apakah kualitas produk sesuai dengan kebutuhan target pasar? Yang kedua, price. Apakah harga produknya bisa dijangkau oleh calon pembeli? Yang ketiga, price. Apakah pembeli bisa mengakses dan menemukan produknya dengan mudah? Yang keempat, promosi. Apakah produknya sudah dipromosikan dengan baik? Itulah mengapa marketing mix terkenal juga sebagai POTI. Keempat variabel tersebut kerap ditimbangkan marketer saat merancang sebuah rencana pemasaran. Namun seiring dengan berkembangnya konsepnya, kini marketing mix tidak hanya dikenal sebagai POTI, tapi juga 7P. Dengan kata lain, jadi ada 7 variabel di dalam marketing mix. Baik, terima kasih. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Bulkis. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi dari Kak Ade Kurniawan. Nah, yaitu promotional mix.
Promotional mix adalah serangkaian pendekatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk mengoptimalkan upaya promosi serta menjangkau target pasar yang lebih luas. Promotional mix ini merupakan salah satu komponen atau elemen yang ada pada konsep marketing mix. Nah, yang di dalamnya terdapat 7P, yaitu harga, pasar, produk, tempat, promosi, proses, dan juga orang. Nah, adapun dari marketing mix dan promotional mix yang sudah kita jelaskan tadi, kita dapat memanfaatkan media sosial untuk mencapai sebuah target promosi usaha untuk berbisnis barbershop di era digital saat ini. Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan lagi media sosial apa saja yang bisa kita pakai untuk berbisnis di era digital saat ini. Nah, yang pertama yaitu bagikan inspirasi melalui Pinterest. Nah, jika teman-teman berpikir bahwa Pinterest hanya digunakan oleh wanita saja, maka itu salah, karena Pinterest telah mengalami peningkatan pengguna sebanyak 73% pada pengguna pria sejak 2014. Selain itu, lebih dari 50% pendaftar baru di Pinterest adalah pria. Nah, karena pria mungkin menjadi mayoritas utama pelanggan Anda di barbershop, maka Pinterest pasti sepadan dengan usaha yang Anda lakukan saat ini. Nah, Pinterest telah memudahkan Anda berbagi ide yang relevan dan dapat dilihat oleh pelanggan yang potensial. Nah, yang terbaik dari semuanya, Pinterest tidak memerlukan biaya apapun untuk membuat akun bisnis di Pinterest. Nah, kita dapat mengatur akun, membuat CTA, dan memposting pin tidak peduli seberapa kecil anggaran iklan Anda. Nah, bagi teman-teman yang ingin membuka barbershop, kita bisa memanfaatkan Pinterest. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Bulkis atas penyampaiannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang memulai percakapan di Facebook ya. Nah, ini merupakan salah satu teknik untuk meningkatkan jumlah pelanggan dari barbershop yang kita grab ini. Khususnya Facebook sudah memiliki fitur yang namanya Facebook Business. Nah, Facebook Business ini memiliki beberapa keutamaan atau keunggulan dibanding dengan media yang lainnya, yaitu gratis. Jadi kita sebagai pelanggan Facebook ya, ini bisa menggunakan Facebook Business secara gratis untuk melakukan pemasaran. Nah, Facebook gratis ini tidak ada biaya apapun untuk membangun halaman bisnis kita. Gitu. Kemudian keunggulan yang kedua adalah koneksi. Dengan halaman Facebook barbershop yang kami miliki ini memungkinkan kita dapat terhubung dengan pelanggan-pelanggan potensial dengan cepat. Di mana saat ini lebih banyak orang memanfaatkan mesin pencari untuk mengetahui ketersediaan dari jasa yang dia inginkan. Dengan Facebook Business ini kami dapat terkoneksi dengan lebih cepat dengan pelanggan-pelanggan yang potensial. Kemudian yang ketiga adalah membangun kepercayaan atau trust. Nah, hal ini terjadi karena dalam Facebook Business ini kita dapat menciptakan kepribadian atau gaya bisnis dari perusahaan kita gitu, sehingga akan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap usaha kita. Dengan adanya informasi yang cukup, kemudian rating yang bagus, ini memberikan semacam chemistry kepada pelanggan untuk dapat hadir, dapat menggunakan jasa yang kita tawarkan. Kemudian dalam Facebook Business ini juga kita dapat menambahkan informasi yang mungkin tidak dapat kita sampaikan secara langsung kepada pelanggan saat menggunakan jasa, bisa kita
sampaikan di Facebook bisnis, misalkan promo gitu kan, atau tanggal-tanggal penting, hari libur, atau adanya operator yang baru. Ini informasi bisa kita sampaikan secara update di Facebook. Kemudian yang ketiga, ini adalah menyediakan jasa potong rambut gratis untuk sesi pemotretan. Nah, ini pemotretan ini salah satu media marketing yang cukup baik untuk mendapatkan pelanggan, untuk dapat memberikan influence kepada calon pelanggan untuk dapat datang ke barbershop kita. Fotografer lokal biasanya seringkali mencari penata rambut atau tukang cukur untuk membantu pemotretan mereka. Nah, kita dapat meminta fotografer untuk melakukan sesi pemotretan di barbershop kita dan mengirimkan fotonya secara online dengan memberikan tag atau informasi lokasi tempat cukur atau tempat potong yang untuk sesi pemotretan itu di mana, sehingga ini dapat memperluas lingkup pemasaran kita melalui media sosial para fotografer tersebut. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Dilanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih. Baik Kak Fadil, terima kasih sebelumnya atas penjelasan presentasinya. Kemudian saya akan melanjutkan untuk penggunaan Instagram jangkauan lebih luas. Pemilik barbershop paling bergaya di dunia menggunakan Instagram, dan Anda harus menggunakannya juga. Ada berbagai tukang cukur yang telah menjadi selebritas berkat hak mereka sendiri untuk Instagram, seperti Morris Motley yang memiliki lebih dari 58.000 pengikut. Anda dapat menggunakan Instagram untuk membuat pelanggan Anda mengetahui tren terbaru dan gaya rambut terbaru, serta perawatan pria, berbagai produk favorit, dan banyak lagi. Tentunya, ini gratis untuk memulai profil bisnis Instagram. Berbagai konten dan foto, cukup unduh aplikasi Instagram, pilih akun bisnis, kemudian tambahkan informasi tentang bisnis Anda. Kemudian Anda dapat memposting konten dan mengikuti penggunaannya. Selanjutnya ada berbagi tips via blog. Tips membuat blog menarik. Sebuah blog adalah suatu keharusan bagi bisnis apapun dan tidak terkecuali untuk barbershop. Sebuah blog akan membantu calon pelanggan mengenal Anda. Ini akan memberi mereka informasi yang berguna. Blogging juga menetapkan Anda sebagai seorang ahli, mudah dan gratis untuk memulai dengan blogging. Perlu beberapa ide untuk posting blog Anda. Coba topik ini: gaya rambut populer untuk pria, potongan rambut terbaik untuk bentuk wajah Anda, tips terbaik untuk membantu Anda merawat jenggot Anda. Selanjutnya ada hibur pelanggan dengan video YouTube. YouTube adalah tempat Anda pergi untuk menonton video. Itulah sebabnya barbershop Anda membutuhkan salurannya sendiri. YouTube memiliki lebih dari 1,9 miliar pengguna per bulan. Setiap hari, orang-orang menonton lebih dari 1 miliar jam video di platform. Manfaatkan statistik ini untuk mendatangkan pelanggan baru. YouTube bagus untuk bisnis ukuran apapun dan gratis. Cukup klaim saluran gratis dan mulailah membagikan video. Setelah Anda mengatur saluran YouTube, gunakan video pendek untuk menarik perhatian, untuk mengingatkan orang-orang tentang layanan Anda dan memperkenalkan produk-produk baru. Oke, yang ketujuh adalah hadiah untuk pelanggan setia. Loyalitas adalah sesuatu yang harus diusahakan untuk dicapai oleh setiap bisnis. Nah, menawarkan hal eksklusif dan juga tambahan kepada pelanggan Anda dari toko Anda akan membuat mereka kembali ke toko Anda.
dan juga untuk mendorong mereka membagikan pengalaman positif mereka kepada orang lain. Mudah saja contohnya dengan memberikan secangkir kopi setelah beberapa potongan rambut ataupun diskon potongan rambut untuk pelanggan setia atau pelanggan tetap di hari-hari tertentu di setiap minggunya. Oke, yang terakhir nomor 8 adalah adakan program referral. Biarkan pelanggan Anda yang melakukan pemasaran untuk Anda. Dorong mereka untuk menyebarkan hal-hal baik atau kabar baik tentang barbershop Anda kepada orang lain dengan cara melakukan program referral dan memberikan hadiah kepada pelanggan-pelanggan yang sudah ada yang telah mereferensikan tempat pangkas Anda kepada jumlah orang terbanyak. Hadiah-hadiah yang dapat Anda tawarkan bisa seperti potongan rambut gratis di waktu tertentu ataupun produk gratis, dan juga mungkin bisa seperti voucher restoran setempat. Nah, pastikan Anda berbagi program referral barbershop Anda kepada pengikut dan penggemar barbershop Anda melalui media sosial. Oke, jadi kesimpulannya adalah teknik pemasaran yang tepat akan membuat suatu bisnis dapat bertahan dan juga mendapat keuntungan yang diharapkan. 8 teknik pemasaran di atas dapat Anda terapkan di barbershop Anda dengan mudah dan tanpa biaya. Konsisten adalah kunci keberhasilan pada suatu bisnis. Dengan konsisten, Anda dapat mendapatkan pelanggan yang banyak dan tetap, dan juga yang pastinya Anda dapat mengembangkan bisnis Anda dengan cepat. Jangan lupa pula pembukuan pada bisnis Anda. Pembukuan yang baik adalah indikator kesehatan keuangan bisnis. Seiring perkembangan zaman, pembukuan akan lebih mudah dengan menggunakan software ataupun aplikasi akuntansi.